Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, di mana kita akan mengupas kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi yang dapat menginspirasi hidup kita. Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Nuh, salah satu perjalanan paling monumental dalam sejarah umat manusia. Saksikan bagaimana ketabahan, keimanan, dan pesan dari Allah memberikan pelajaran penting untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video penuh manfaat lainnya. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Nuh adalah seorang hamba Allah yang dipilih untuk menjadi rasul di tengah kaumnya yang hidup dalam kesesatan. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, memberikan penghormatan kepada benda mati yang tidak dapat mendengar, melihat, ataupun menolong mereka. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka akan hakikat Tuhan yang Maha Esa dan mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Dengan penuh keyakinan, Nabi Nuh memulai dakwahnya, menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata. Di tengah masyarakatnya, Nabi Nuh berdiri tegak dengan keberanian. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas bagi kalian. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku. Jika kalian terus-menerus berada dalam kekafiran, Allah akan menurunkan azab yang pedih." Ucapannya menggema, menggetarkan hati siapa saja yang masih memiliki keimanan kecil. Namun, sebagian besar dari kaumnya justru memandangnya dengan tatapan penuh ejekan. Nabi Nuh tidak memulai dakwahnya dengan ancaman, melainkan dengan kasih sayang. Ia menjelaskan bahwa beriman kepada Allah bukan hanya menyelamatkan mereka dari azab, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Allah menciptakan kalian dari tanah, memberi kalian kehidupan, dan menyediakan rezeki yang melimpah. Apakah pantas kalian berpaling darinya dan menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat apapun? Tanyanya dengan lembut. Namun, hati mereka telah keras bagai batu, enggan menerima kebenaran yang begitu jelas. Berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh merupakan simbol keangkuhan mereka. Mereka meyakini bahwa benda-benda itu dapat memberikan keberuntungan dan melindungi mereka dari mara bahaya. Nabi Nuh mengingatkan bahwa kepercayaan itu tidak hanya keliru, tetapi juga merusak jiwa. Berhala-berhala itu adalah buatan tangan kalian sendiri, tegasnya. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri? Kaum Nabi Nuh merasa terusik oleh dakwah ini. Para pemimpin mereka, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, melihat Nabi Nuh sebagai ancaman. "Siapakah Nuh itu?" tanya mereka dengan sinis. "Dia hanyalah seorang manusia seperti kita. Apa yang membuatnya layak memberi kita peringatan?" Mereka mulai menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa Nabi Nuh hanya menginginkan kekuasaan atas mereka. Namun, Nabi Nuh tidak goyah oleh cercaan dan fitnah yang dilemparkan kepadanya. Ia tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, mengingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan Allah. "Aku tidak meminta harta atau penghormatan dari kalian," katanya. "Pahala yang aku harapkan hanyalah dari Allah." Kalimat ini menunjukkan ketulusan dan keikhlasan Nabi Nuh dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul. Hari demi hari, Nabi Nuh mendatangi kaumnya, berbicara kepada mereka secara langsung maupun di tengah kerumunan. Ia mendatangi rumah-rumah mereka, menemui orang-orang di pasar, bahkan berbicara di tempat peribadatan berhala. Namun, seruannya lebih sering disambut dengan tawa dan penghinaan. Sebagian dari mereka menganggap Nabi Nuh sebagai pengganggu yang tidak tahu diri. Meskipun penolakan demi penolakan datang dari kaumnya, Nabi Nuh tidak berhenti berdakwah. Ia percaya bahwa tugasnya bukanlah untuk memaksa orang beriman, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Dengan tekad yang bulat dan hati yang dipenuhi cinta kepada kaumnya, ia terus menyerukan jalan kebenaran, berharap akan ada di antara mereka yang tersentuh dan menerima hidayah Allah. Babak baru perjuangannya pun dimulai. Dakwah Nabi Nuh yang terus-menerus mengingatkan kaumnya mulai menimbulkan perlawanan yang lebih terang-terangan. Para pemimpin kaum yang merasa terganggu oleh seruannya mulai menghasut masyarakat. Mereka berkata, "Nuh hanyalah manusia biasa seperti kita. Apa kelebihannya sehingga dia mengaku sebagai utusan Tuhan? Jika memang ada kebenaran pada apa yang dia katakan, mengapa Tuhan tidak memilih seseorang yang kaya dan terpandang di antara kita?" Ucapan ini menjadi alasan bagi mereka untuk menolak dakwah Nabi Nuh.
Di tengah perlawanan itu, kaum Nabi Nuh tidak hanya menolak, tetapi juga mulai mencemooh para pengikutnya. Mereka menuduh bahwa hanya orang-orang miskin, lemah, dan hina yang percaya kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, "Lihatlah siapa yang mengikuti Nuh. Orang-orang rendahan yang tidak memiliki apa-apa." Bagi mereka, kebenaran diukur dengan harta dan kekuasaan, bukan dengan keimanan dan ketulusan. Penghinaan itu ditujukan tidak hanya kepada Nabi Nuh, tetapi juga kepada pengikutnya yang setia. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap sabar menghadapi sikap kaumnya. Ia menegaskan bahwa iman tidak bergantung pada status sosial seseorang. "Wahai kaumku, aku tidak bisa mengusir mereka yang beriman. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berharga, dan aku tidak pernah memandang mereka rendah. Apakah kalian ingin aku menjadi orang yang zalim?" Tanyanya kepada kaumnya. Namun, penjelasan itu justru semakin membuat para pemimpin kaum semakin marah. Penolakan mereka semakin keras, disertai dengan ejekan dan tantangan. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, jika engkau benar-benar seorang rasul, maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami. Buktikan bahwa Tuhanmu benar adanya." Ucapan itu menunjukkan kesombongan mereka dan keinginan untuk menantang kekuasaan Allah. Nabi Nuh, dengan hati yang pedih, menyadari bahwa hati mereka telah tertutup oleh keangkuhan dan kesesatan. Dalam kesendiriannya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. "Ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui isi hati mereka. Aku telah menyampaikan peringatanmu, tetapi mereka tetap berpaling. Aku mohon, bukakanlah hati mereka atau tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada mereka." Doanya dengan penuh kerendahan hati. Nabi Nuh tetap berharap akan ada di antara kaumnya yang tersentuh oleh kebenaran. Namun, bukannya berubah, kaum Nabi Nuh malah memperkeras penolakannya. Mereka mulai menghindari Nabi Nuh. Ketika ia berbicara, mereka menutup telinga dan berpaling, bahkan ada yang berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara kasar. Mereka berkata, "Cukup sudah, Nuh. Jangan lagi kau ganggu kami dengan ceramah-ceramahmu. Kami tidak ingin mendengarnya." Nabi Nuh tetap bertahan, meskipun ia sadar bahwa tantangan ini tidak akan mudah. Kaum Nabi Nuh juga berusaha merusak citranya. Mereka menyebarkan isu bahwa Nabi Nuh hanya mencari pengikut untuk keuntungan pribadi. Mereka menuduhnya gila dan berkata bahwa dakwahnya hanyalah kebohongan besar. Nuh hanya ingin menonjolkan dirinya. "Dia mencari kekuasaan atas kita dengan cara yang licik," ujar mereka kepada orang-orang. Tuduhan ini membuat masyarakat semakin menjauh dari kebenaran. Meski menghadapi cemoohan dan fitnah, Nabi Nuh tidak pernah berhenti. Ia tetap mendatangi kaumnya, menyeru mereka untuk kembali kepada Allah. Hatinya yang penuh kasih sayang membuatnya tidak sanggup membiarkan kaumnya tenggelam dalam kesesatan. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Aku hanya seorang pemberi peringatan, dan tugasku adalah menyampaikan kebenaran. Jika kalian tetap berpaling, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Ketahuilah, Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Perjalanan dakwah Nabi Nuh terus berlanjut, meskipun ia semakin menyadari betapa beratnya membawa kaumnya menuju kebenaran. Meskipun penolakan dari kaumnya semakin keras, Nabi Nuh tidak pernah menyerah dalam menyampaikan pesan kebenaran. Setiap pagi, ia bangkit dengan semangat baru, melangkah dari rumah ke rumah untuk menyeru mereka agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Ia berdakwah kepada mereka di pasar, di jalan-jalan, dan bahkan di tempat pertemuan mereka. Dakwahnya dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Namun, setiap kali ia berbicara, kaumnya hanya menutup telinga dan memalingkan wajah. Kaum Nabi Nuh semakin menunjukkan sikap mereka yang keras kepala. Mereka berkata, "Nuh, sudah berapa lama engkau berbicara tentang Tuhanmu? Hingga kini, kami belum melihat apapun yang membuktikan kebenaranmu." Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mulai menertawakan Nabi Nuh di hadapan umum. Namun, ejekan itu tidak membuat Nabi Nuh menyerah. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku hanya menyampaikan pesan Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa aku tidak mencari keuntungan dari kalian. Pahalaku hanya ada di sisi Allah." Hari demi hari, Nabi Nuh terus berjuang. Ia mendatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, berharap ada yang membuka hati untuk mendengar kebenaran. Namun, para pemimpin kaum malah memperingatkan masyarakat agar menjauhinya. Mereka berkata, "Jangan dengarkan Nuh.
Dia hanya membawa kebohongan dan menebar ketakutan di antara kita. Mereka bahkan mengancam siapa saja yang mencoba mendengarkan dakwah Nabi Nuh, membuat sebagian orang takut untuk mendekatinya. Sebagai seorang rasul, Nabi Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia tetap berbicara dengan penuh kasih sayang, mencoba menyentuh hati kaumnya dengan mengingatkan mereka tentang nikmat Allah. Tidakkah kalian lihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan keindahan yang sempurna? Dia menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang memberi makan kalian. Semua itu adalah bukti kekuasaannya. Mengapa kalian berpaling darinya? Namun, kata-katanya seringkali dianggap angin lalu. Tidak jarang, Nabi Nuh berdakwah hingga larut malam. Ia menemui kaumnya secara pribadi, berharap suasana yang lebih tenang dapat membuka hati mereka. Namun, meskipun ia berbicara dengan tulus dan penuh harap, kebanyakan dari mereka menolak dengan alasan yang sama. Mereka berkata, kami tidak ingin meninggalkan tradisi nenek moyang kami. Berhala-berhala ini adalah warisan kami, dan kami tidak akan mengkhianatinya. Penolakan ini membuat Nabi Nuh semakin bersedih, tetapi ia tetap berdoa agar Allah memberikan mereka petunjuk. Beberapa orang mulai merasa terganggu dengan dakwah Nabi Nuh yang tidak pernah berhenti. Mereka berkata, Nuh, berhentilah. Kami sudah muak dengan seruanmu. Kau tidak akan bisa mengubah kami. Hentikan semua ini, atau kami akan membuatmu menyesal. Nabi Nuh menjawab dengan tenang, jika aku berhenti, siapa lagi yang akan mengingatkan kalian? Aku hanya menginginkan kebaikan untuk kalian, bukan keburukan. Jawaban itu membuat mereka semakin marah, tetapi Nabi Nuh tidak pernah kehilangan kesabaran. Meski banyak yang menolak, ada juga segelintir orang yang mulai tertarik dengan seruan Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang hatinya masih bersih dan terbuka untuk kebenaran. Mereka mendekati Nabi Nuh secara diam-diam, meminta penjelasan lebih lanjut tentang ajarannya. Nabi Nuh menyambut mereka dengan hangat, menjelaskan tentang keesaan Allah dan janjinya kepada orang-orang yang beriman. Dukungan mereka menjadi penghiburan bagi Nabi Nuh di tengah penolakan yang begitu besar. Namun, jumlah pengikut Nabi Nuh tetap sedikit dibandingkan dengan kaumnya yang keras kepala. Nabi Nuh terus berjuang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia memahami bahwa hidayah adalah urusan Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia tetap berdakwah, meskipun tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih sangat panjang. Babak perjuangan yang lebih berat pun mulai terlihat di depan matanya. Penolakan dan ejekan kaum Nabi Nuh semakin hari semakin keras. Kali ini, mereka tidak hanya mencemoohnya secara diam-diam, tetapi mulai menyerangnya secara langsung di depan umum. Dengan penuh kesombongan, para pemimpin kaum berkata, wahai Nuh, cukup sudah dengan omong kosongmu. Apa yang kau katakan hanyalah khayalan orang gila. Tidak ada Tuhan yang kau sebut-sebut itu. Semua bencana yang kau ancamkan hanyalah lelucon. Jika kau benar-benar seorang nabi, buktikan ucapanku salah. Nabi Nuh menghadapi hinaan ini dengan tenang. Ia berdiri di hadapan kaumnya dan menjawab dengan lembut, wahai kaumku, aku tidak gila, dan apa yang aku sampaikan bukanlah kebohongan. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Tugas utamaku adalah menyampaikan pesan Allah kepada kalian, agar kalian tidak terjerumus ke dalam kehancuran. Kata-katanya syarat dengan kasih sayang, namun kaumnya terus menutup telinga dan menertawakannya. Mereka semakin berani menantang Nabi Nuh. Jika kau benar-benar utusan Tuhanmu, mengapa kami tidak melihat bukti yang nyata? Mana azab yang kau katakan itu? Banjir besar yang kau ancamkan? Datangkan saja azab itu jika kau memang berkata benar. Ejek mereka dengan angkuh. Nabi Nuh menatap mereka dengan penuh kesedihan, menyadari betapa kerasnya hati kaumnya. Namun, ia tidak pernah kehilangan kesabaran. Dengan suara penuh keyakinan, Nabi Nuh menjawab, azab itu bukan urusanku, tetapi urusan Allah. Jika Dia menghendaki, maka azab akan datang. Namun ketahuilah, jika kalian terus menantang kekuasaannya, maka kalian hanya akan menuai penyesalan. Kalian tidak menyadari betapa besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang ingkar. Namun, ucapan itu justru membuat mereka semakin menantangnya. Nabi Nuh mulai menyadari bahwa kebanyakan dari kaumnya tidak akan menerima kebenaran, betapapun jelasnya ia menjelaskan. Ia berdoa kepada Allah dengan hati yang penuh kepasrahan, ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Aku telah menyampaikan peringatanmu,
namun mereka terus menolak dan menantangmu. Berikanlah petunjuk-Mu kepada mereka, ya Allah, atau tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada mereka agar mereka sadar. Di tengah penolakan itu, beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh mulai merasa khawatir. Mereka mendengar tantangan kaum kafir yang meminta azab, dan mereka takut jika azab benar-benar turun. Nabi Nuh menenangkan mereka, "Janganlah kalian takut. Allah bersama kita. Tetaplah beriman dan bersabar, karena janji Allah itu pasti. Orang-orang yang ingkar tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Allah telah menetapkan kehendak-Nya." Ucapan itu menguatkan iman para pengikutnya, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Sementara itu, kaum kafir terus menyebarkan fitnah tentang Nabi Nuh. Mereka menuduhnya sebagai pembawa malapetaka dan penyebab perpecahan di masyarakat. Nuh telah merusak tradisi nenek moyang kita. Dia memisahkan kita dari ajaran lama kita. Apa yang dia lakukan hanyalah kebohongan besar, ujar mereka di tengah-tengah masyarakat. Namun, Nabi Nuh tetap bersabar dan meneruskan dakwahnya tanpa henti. Meskipun menghadapi tantangan yang begitu besar, Nabi Nuh tetap meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ia terus mengingatkan kaumnya dengan penuh cinta dan harapan, meskipun ia tahu bahwa sebagian besar dari mereka telah memilih jalan yang salah. Nabi Nuh sadar bahwa semakin keras perlawanan kaumnya, semakin dekat pula pertolongan Allah. Perjuangan yang ia jalani hanyalah awal dari ujian besar yang akan datang. Ketika dakwah Nabi Nuh tidak juga membuahkan hasil dan kaum kafir semakin keras kepala, Allah akhirnya menurunkan perintah baru kepadanya. Dalam sebuah wahyu, Allah berfirman kepada Nabi Nuh bahwa azab yang mereka minta akan segera datang dalam bentuk banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, Allah juga memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar sebagai sarana penyelamatan bagi dirinya, keluarganya yang beriman, serta makhluk-makhluk yang telah ditentukan. Mendengar perintah itu, Nabi Nuh segera bersiap melaksanakan tugasnya. Ia pergi ke sebuah tempat yang jauh dari lautan, sesuai dengan petunjuk Allah, dan mulai membangun kapal. Ukuran kapal itu sangat besar, dengan dimensi yang belum pernah dibuat oleh manusia sebelumnya. Nabi Nuh mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan, meskipun ia tahu bahwa pekerjaannya ini akan menuai ejekan dari kaumnya. Benar saja, ketika kaum kafir melihat Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun kapal di tengah daratan yang jauh dari air, mereka tertawa terbahak-bahak. "Wahai Nuh, apakah kau sudah benar-benar gila? Untuk apa membangun kapal di sini? Apakah kau akan mengangkutnya ke lautan? Atau kau menunggu air datang ke sini?" Ejek mereka dengan nada sinis. Namun, Nabi Nuh hanya menjawab dengan tenang, "Jika kalian menertawakan kami hari ini, maka kami pun akan menertawakan kalian pada saat yang telah ditentukan oleh Allah." Pembangunan kapal memakan waktu yang lama dan penuh tantangan. Nabi Nuh dan para pengikutnya bekerja keras, meskipun mereka terus-menerus dihina dan dicemooh oleh kaumnya. Namun, dengan kekuatan iman, mereka tidak goyah. Nabi Nuh selalu mengingatkan mereka bahwa ini adalah perintah Allah, dan janjinya pasti akan terjadi. Setiap pukulan palu dan setiap papan yang dipasang menjadi simbol ketundukan mereka kepada perintah Allah. Kaum kafir semakin memburuk sikapnya. Mereka tidak hanya mengejek, tetapi juga mencoba menghalangi pembangunan kapal. Mereka mengancam Nabi Nuh dan pengikutnya, berharap dapat menghentikan pekerjaan itu. Namun, Allah melindungi Nabi Nuh dan kaum beriman, sehingga tidak ada satupun rencana jahat kaum kafir yang berhasil. Perlindungan ini semakin menguatkan iman para pengikut Nabi Nuh, meskipun jumlah mereka tetap kecil. Di sela-sela pembangunan kapal, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berdakwah. Ia terus menyeru kaumnya untuk bertaubat sebelum azab tiba. "Wahai kaumku, pintu taubat masih terbuka. Kalian masih bisa kembali kepada Allah sebelum terlambat. Janganlah menunggu hingga azab itu datang, karena ketika itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kalian selain Allah." Namun, kata-katanya tetap tidak digubris, dan kaum kafir justru semakin menantangnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja, kapal besar itu pun selesai dibangun. Kapal itu dirancang dengan sangat kokoh, sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga mampu menahan badai dan banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh dan para pengikutnya merasa lega, meskipun mereka sadar bahwa perjuangan sebenarnya baru akan dimulai. Nabi Nuh kembali mengingatkan kaumnya untuk segera bertaubat, namun hanya segelintir orang yang mau mendengarkan.
Nabi Nuh kemudian menunggu perintah berikutnya dari Allah. Ia yakin bahwa azab besar yang dijanjikan sudah semakin dekat. Dalam kesunyian malam, ia berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, aku telah melaksanakan perintah-Mu. Aku memohon kepadamu, lindungilah aku, keluargaku, dan semua yang beriman dari azab-Mu yang dahsyat. Sesungguhnya Engkaulah pelindung yang maha penyayang." Doanya menjadi tanda bahwa persiapan Nabi Nuh untuk menghadapi ujian besar telah selesai. Hari itu, tanda-tanda azab Allah mulai terlihat. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi gelap gulita, dipenuhi awan hitam yang menutupi seluruh penjuru. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Orang-orang mulai merasa gelisah, tetapi sebagian besar dari mereka masih tetap sombong dan menganggap semua itu sebagai fenomena alam biasa. Mereka berkata, "Mana azab yang dijanjikan itu? Ini hanya hujan seperti biasanya." Sementara itu, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah bahwa saat yang dijanjikan telah tiba. Allah memerintahkannya untuk membawa masuk ke dalam kapal semua pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis makhluk hidup. Dengan penuh kepatuhan, Nabi Nuh segera mengumpulkan semua yang telah ditentukan. Hewan-hewan datang dengan tertib, seolah-olah mereka telah diberi petunjuk oleh Allah. Para pengikut Nabi Nuh juga masuk ke dalam kapal dengan hati penuh harap dan keimanan. Ketika persiapan telah selesai, hujan mulai turun dengan deras. Air tidak hanya turun dari langit, tetapi juga memancar dari bumi. Mata air yang selama ini kecil berubah menjadi semburan besar yang memuntahkan air tanpa henti. Dalam sekejap, air mulai menggenangi daratan, membentuk aliran deras yang menghanyutkan apa saja di jalannya. Kaum kafir yang awalnya mengejek Nabi Nuh mulai panik, tetapi mereka masih belum menyadari besarnya azab yang akan datang. Di tengah kepanikan itu, Nabi Nuh dan pengikutnya tetap berada di dalam kapal dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Nabi Nuh mengingatkan mereka untuk terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. "Bersyukurlah kepada Allah, karena Dia telah memilih kita untuk diselamatkan. Janganlah kalian takut, karena Allah bersama kita," kata Nabi Nuh dengan suara penuh keyakinan. Ucapannya memberikan ketenangan kepada para pengikutnya, meskipun suara gemuruh banjir semakin mengerikan. Di luar kapal, kaum kafir mulai menyadari bahwa ini bukan hujan biasa. Mereka berlari mencari tempat yang lebih tinggi, tetapi air terus naik tanpa henti. Gunung-gunung yang selama ini mereka anggap kokoh mulai terendam. Sebagian dari mereka berteriak meminta tolong kepada Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh hanya bisa menjawab, "Pintu taubat telah tertutup. Ini adalah keputusan Allah, dan aku tidak memiliki kuasa untuk menolong kalian." Ucapannya penuh kesedihan, tetapi ia tahu bahwa kehendak Allah tidak bisa diubah. Dalam suasana penuh kehancuran itu, Nabi Nuh melihat salah satu putranya, Kanan, yang berdiri di tempat tinggi, menolak untuk bergabung ke dalam kapal. Dengan suara penuh kasih sayang, Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal bersama kami. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang zalim." Namun, Kanan dengan sombong menjawab, "Aku akan pergi ke gunung yang tinggi, yang akan melindungiku dari air ini." Nabi Nuh menjawab dengan hati hancur, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah hari ini selain orang-orang yang dirahmatinya." Namun, sebelum Kanan sempat menyadari kesalahannya, gelombang besar datang dan menenggelamkannya. Nabi Nuh hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa sedih, tetapi ia tahu bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha adil dalam segala ketetapan-Mu," ucapnya dalam doa, menyerahkan semua perasaannya kepada Sang Pencipta. Air terus naik hingga seluruh permukaan bumi tenggelam. Kaum kafir yang selama ini menentang Nabi Nuh dan menantang Allah tidak lagi terlihat. Kapal besar yang dibangun Nabi Nuh mulai terapung di atas air yang sangat luas, membawa para pengikutnya menuju keselamatan. Nabi Nuh dan kaumnya tetap berdoa, memohon perlindungan Allah di tengah gelombang besar yang mengombang-ambingkan kapal. Perjalanan panjang mereka di atas air pun dimulai, sementara dunia yang mereka tinggalkan telah berubah menjadi lautan luas tanpa batas. Setelah dunia tenggelam dalam banjir besar, kapal Nabi Nuh mengapung di atas air yang luas tanpa batas. Langit yang gelap masih dipenuhi awan tebal, dan hujan terus turun dengan deras. Gelombang besar kadang menghempaskan kapal, namun berkat perlindungan Allah, kapal itu tetap kokoh dan aman.
Para pengikut Nabi Nuh berada di dalam kapal dengan hati yang penuh harap dan doa, memohon agar Allah segera memberikan akhir yang baik untuk perjalanan ini. Di tengah suasana penuh kecemasan itu, Nabi Nuh berdiri di tengah-tengah kaumnya. Ia mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan tetap bersabar. Wahai kaumku, kita telah menyaksikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Janganlah kalian lupa untuk senantiasa berzikir dan memohon ampun kepadanya, kata Nabi Nuh dengan suara penuh keteguhan. Ucapannya memberikan ketenangan bagi mereka yang beriman, meskipun keadaan di luar kapal masih mencekam. Setiap hari, Nabi Nuh dan pengikutnya bergantian menjaga kapal. Mereka memastikan bahwa hewan-hewan yang dibawa tetap terurus dengan baik, dan persediaan makanan dibagikan dengan adil. Kehidupan di dalam kapal penuh dengan kebersamaan dan kerjasama, meskipun ruang yang tersedia sangat terbatas. Nabi Nuh selalu mengingatkan mereka untuk saling membantu dan menjaga persatuan, karena itulah yang akan membuat mereka mampu bertahan dalam ujian ini. Di sisi lain, Nabi Nuh sering merenung dalam doanya. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kapan banjir ini akan berakhir. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui kapan ujian ini akan berakhir. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap bersabar, dan tunjukkanlah kepada kami tanda-tanda rahmat-Mu." Doa Nabi Nuh menjadi penguat bagi dirinya dan kaumnya, yang mulai merindukan tanah yang aman untuk berpijak. Hari demi hari berlalu, dan hujan perlahan mulai mereda. Awan tebal yang selama ini menutupi langit mulai pecah, memperlihatkan cahaya matahari yang menyinari bumi. Para pengikut Nabi Nuh memandang keluar kapal dengan hati yang penuh harap. Apakah ini tanda bahwa azab telah berakhir? Tanya mereka kepada Nabi Nuh. Dengan tenang, Nabi Nuh menjawab, "Kita serahkan semuanya kepada Allah. Bersabarlah, karena pertolongannya selalu datang pada waktu yang tepat." Beberapa hari kemudian, Allah memberi ilham kepada Nabi Nuh untuk melepaskan seekor burung guna mencari daratan. Burung itu terbang jauh, namun kembali dengan sayap basah, menandakan bahwa air masih menutupi sebagian besar permukaan bumi. Nabi Nuh dan kaumnya tetap bersabar, menunggu tanda berikutnya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Ketika burung itu dilepaskan untuk kedua kalinya, ia kembali membawa setangkai daun zaitun di paruhnya. Melihat itu, Nabi Nuh bersujud kepada Allah, penuh rasa syukur. Ini adalah tanda bahwa rahmat Allah telah tiba. Air mulai surut, dan kehidupan baru akan segera dimulai, kata Nabi Nuh kepada pengikutnya. Mereka pun bergembira, menyadari bahwa mereka telah melewati bagian terberat dari ujian ini. Akhirnya, setelah beberapa waktu, kapal Nabi Nuh berhenti di atas sebuah gunung yang disebut Judi. Air mulai surut perlahan, memperlihatkan daratan yang subur. Nabi Nuh dan kaumnya turun dari kapal dengan penuh rasa syukur, memuji kebesaran Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan panjang ini bukan hanya tentang penyelamatan fisik, tetapi juga tentang penguatan iman dan pelajaran untuk generasi mendatang. Dunia yang baru kini menanti mereka, membawa harapan akan kehidupan yang penuh berkah di bawah naungan rahmat Allah. Setelah kapal Nabi Nuh berhenti di Gunung Judi, langit kembali cerah, dan matahari bersinar terang menyinari bumi. Air yang sebelumnya menutupi seluruh permukaan bumi kini mulai surut sepenuhnya, memperlihatkan daratan yang subur dan segar. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal dengan hati penuh syukur. Mereka bersujud kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih atas keselamatan yang diberikan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim, ucap Nabi Nuh dengan penuh khusyuk. Ketika mereka mulai menjelajahi daratan baru ini, mereka melihat betapa suburnya tanah yang telah Allah siapkan untuk mereka. Pepohonan mulai tumbuh, udara segar menyelimuti, dan burung-burung berkicau, seolah-olah menyambut kehidupan baru yang akan mereka mulai. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya, ini adalah rahmat Allah untuk kita. Janganlah kalian mengulangi kesalahan kaum sebelumnya. Jadikanlah bumi ini tempat untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Nabi Nuh mulai membimbing kaumnya untuk membangun kembali kehidupan. Mereka mendirikan tempat tinggal sederhana dari kayu-kayu yang tersedia, bercocok tanam, dan merawat hewan-hewan yang telah mereka bawa dalam kapal. Kehidupan mereka dimulai dengan kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam. Nabi Nuh terus mengajarkan pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah.
Hanya dengan iman dan amal salih kita bisa menjaga rahmat ini, kata Nabi Nuh dalam setiap pengajarannya. Namun, meskipun kehidupan baru telah dimulai, kenangan tentang banjir besar itu masih melekat dalam benak mereka. Para pengikut Nabi Nuh sering merenung tentang apa yang telah mereka alami, terutama kehilangan anggota keluarga atau teman yang memilih untuk menentang Allah. Nabi Nuh dengan lembut menghibur mereka, apa yang telah terjadi adalah keputusan Allah. Kita harus menerima kehendaknya dengan hati yang lapang dan melanjutkan hidup dengan memohon ampunannya. Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh sebagai tanda janjinya. Sebuah pelangi muncul di langit sebagai simbol perjanjian Allah bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghukum seluruh bumi dengan banjir besar seperti itu. Nabi Nuh menyampaikan hal ini kepada kaumnya, ini adalah janji Allah, bahwa bumi ini akan menjadi tempat kehidupan dan ujian. Janganlah kita sia-siakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan beribadah hanya kepadanya. Hari demi hari, kehidupan baru mereka semakin berkembang. Anak-anak yang lahir dari para pengikut Nabi Nuh menjadi generasi pertama yang memulai sejarah umat manusia pasca banjir. Nabi Nuh mengajari mereka tentang tauhid, kisah kaum sebelumnya, dan pentingnya menjalankan hidup sesuai petunjuk Allah. Ia berkata, jangan pernah melupakan pelajaran dari banjir besar. Keimanan dan ketaatan adalah kunci keselamatan. Meskipun usia Nabi Nuh telah lanjut, ia tetap menjadi pemimpin dan teladan bagi kaumnya. Ia sering merenung di malam hari, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, meskipun ia juga merasakan duka mendalam karena kehilangan sebagian keluarganya, termasuk putranya yang menolak menaati perintah Allah. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Akhirnya, setelah kehidupan baru di bumi berjalan dengan baik, Allah memberikan kabar kepada Nabi Nuh bahwa tugasnya sebagai Rasul telah selesai. Nabi Nuh pun memohon kepada Allah agar menjaga umatnya setelah kepergiannya. Ia meninggalkan dunia dengan hati penuh kedamaian, menyerahkan segalanya kepada Allah. Kehidupan baru umat manusia pun berlanjut, dimulai dengan fondasi iman dan pelajaran besar dari kisah Nabi Nuh dan banjir besar. Setelah Nabi Nuh berpulang ke rahmat Allah, umatnya, yang beriman melanjutkan kehidupan di bumi dengan berpegang teguh pada ajaran yang telah beliau sampaikan. Mereka menyadari betapa pentingnya mematuhi perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Nabi Nuh telah meninggalkan mereka dengan fondasi yang kuat, tauhid, rasa syukur, dan kesadaran akan akibat buruk dari kesombongan dan kedurhakaan. Kaumnya berusaha menjaga pesan-pesan tersebut agar terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Para pemimpin di antara kaum Nabi Nuh, yang telah menyaksikan langsung banjir besar, mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kekuasaan Allah dan bagaimana mereka selamat karena keimanan. Mereka menceritakan kisah perjalanan di atas kapal, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari azab, dan tanda-tanda rahmat-Nya seperti pelangi yang menjadi perjanjian bahwa bumi tidak akan dihancurkan dengan banjir lagi. Generasi baru ini tumbuh dengan penuh rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, ada sebagian kecil dari mereka yang mulai melupakan pesan Nabi Nuh. Kehidupan yang nyaman membuat beberapa orang lalai dari ibadah dan ajaran tauhid. Para orang tua yang masih berpegang teguh pada pesan Nabi Nuh segera memperingatkan mereka, janganlah kalian ulangi kesalahan kaum sebelum kita. Mereka dihancurkan bukan karena kekurangan harta atau kekuatan, melainkan karena mereka mendurhakai Allah. Sebagai bentuk pengingat, kaum Nabi Nuh mendirikan tempat-tempat khusus untuk mengenang banjir besar. Mereka menempatkan potongan kayu dari kapal Nabi Nuh sebagai simbol perjuangan iman. Tempat ini dijadikan sarana untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang peristiwa besar yang pernah terjadi. Mereka diajarkan bahwa banjir bukan hanya hukuman, tetapi juga rahmat bagi mereka yang beriman. Generasi baru diperingatkan untuk selalu patuh kepada Allah dan menjauhi kesombongan. Allah, dengan rahmat-Nya, memberikan tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah kepada kaum Nabi Nuh. Mereka menjadi bangsa yang kuat, tetapi tetap sederhana dan rendah hati. Mereka menggunakan berkah tersebut untuk membangun masyarakat yang sejahtera, namun tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah. Setiap kali panen atau rezeki melimpah, mereka berkumpul untuk bersyukur bersama dan mengingatkan satu sama lain akan peringatan Nabi Nuh. Meski demikian, fitrah manusia sering kali diuji oleh waktu.
Dalam beberapa generasi berikutnya, sebagian kecil dari keturunan kaum Nabi Nuh mulai mempertanyakan kisah banjir besar. Mereka yang tidak merasakan langsung peristiwa itu merasa sulit percaya bahwa azab sebesar itu pernah terjadi. Para tetua yang masih hidup berusaha keras menjaga ingatan itu agar tidak pudar, dengan terus menceritakan bagaimana mereka diselamatkan oleh iman dan ketaatan kepada Allah. Di tengah perjalanan sejarah tersebut, Allah tetap mengirimkan petunjuk melalui wahyu dan para nabi yang datang kemudian. Mereka melanjutkan pesan yang sama, untuk selalu menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Kisah Nabi Nuh menjadi bagian penting dalam ajaran para nabi berikutnya, sebagai pengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil dalam memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Generasi demi generasi berlalu, tetapi kisah Nabi Nuh dan banjir besar tetap menjadi pelajaran abadi. Para kaum yang selamat dari bencana itu terus mengingatkan umat manusia bahwa hidup adalah amanah yang harus dijalani dengan keimanan. Dunia yang baru pasca banjir menjadi simbol rahmat Allah, tetapi juga tanda bahwa kehidupan ini bersyarat, keimanan adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Mereka yang mengikuti pesan ini melanjutkan jejak Nabi Nuh, hidup dalam keberkahan dan kedamaian di bawah naungan rahmat Allah. Setelah generasi yang pertama dari umat Nabi Nuh hidup dengan penuh kesyukuran dan berpegang teguh pada ajaran yang ditinggalkan oleh nabi mereka, umat manusia mulai berkembang biak dan menyebar ke berbagai tempat. Tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih makmur. Namun, kemakmuran ini juga membawa tantangan baru bagi mereka. Seiring waktu, godaan duniawi mulai merasuk dalam hati sebagian dari mereka. Beberapa orang mulai melupakan ajaran agama yang telah diturunkan oleh Nabi Nuh. Mereka mulai berbuat zalim dan menciptakan patung-patung untuk disembah sebagai perantara kepada Allah, sesuatu yang sangat dilarang oleh ajaran Nabi Nuh. Mereka mendirikan berhala di tempat-tempat tinggi dan menganggap bahwa berhala tersebut dapat memberikan mereka keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, kemusyrikan ini mulai menyebar di kalangan mereka. Bahkan, sebagian besar orang mulai meragukan keberadaan Allah yang Maha Esa dan berbalik ke dalam kesesatan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya melupakan Allah, mereka mempercayakan hidup mereka kepada sesuatu yang tampaknya lebih mudah untuk dipahami, berhala-berhala yang mereka buat. Orang-orang yang masih setia kepada ajaran Nabi Nuh merasa terasing di tengah masyarakat mereka yang mulai tenggelam dalam kesyirikan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan saudara-saudara mereka, namun mereka dihadapkan pada penolakan dan ejekan. Di tengah-tengah kebingungan umat itu, Allah mengirimkan seorang nabi baru, yaitu Nabi Hud, yang ditugaskan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nabi Hud datang dengan membawa wahyu yang sama, mengingatkan mereka untuk hanya menyembah Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wahai kaumku, mengapa kalian kembali pada penyembahan selain Allah? Tidakkah kalian ingat bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari azab banjir besar? Seru Nabi Hud dengan penuh keprihatinan. Namun, meskipun Nabi Hud berbicara dengan penuh hikmah dan kasih sayang, sebagian besar orang justru menanggapi dengan ejekan dan kebencian. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka sudah baik-baik saja dan tidak memerlukan perubahan. Kami lebih baik dalam keadaan kami sekarang. Kami tidak akan mengikuti jalanmu, jawab mereka dengan kesombongan. Kaum yang sombong itu bahkan mencoba menakut-nakuti Nabi Hud, dengan berkata, kami akan melihat bagaimana nasibmu jika kamu terus-menerus menyebarkan ajaran yang aneh ini. Nabi Hud tetap tegar dalam menyampaikan wahyu dan peringatan dari Allah. Ia terus mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, agar mereka dapat selamat dunia dan akhirat. Namun, semakin hari, semakin sedikit orang yang mau mendengarkan. Mereka yang tetap beriman kepada Allah dan setia pada ajaran Nabi Nuh menjadi terpinggirkan. Mereka mulai menghadapi tekanan dan penderitaan, tetapi mereka tetap bertahan dalam keyakinan mereka. Melihat keadaan yang semakin parah, Nabi Hud akhirnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaan umat ini. Mereka telah menutup hati mereka dari kebenaran. Aku serahkan semuanya kepadamu, karena Engkaulah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dalam doanya, Nabi Hud memohon agar Allah memberikan keputusan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk umatnya. Ia mengetahui bahwa jika mereka terus-menerus mendustakan wahyu Allah, azab pasti akan datang. Allah mendengar doa Nabi Hud,
dan setelah waktu yang cukup panjang diberikan untuk bertaubat, azab pun datang kepada kaum yang mendustakan. Mereka dihancurkan dengan angin yang sangat keras dan dahsyat yang datang dari Allah, yang memusnahkan mereka dalam sekejap mata. Hanya mereka yang beriman kepada Allah yang tetap selamat. Nabi Hud dan pengikutnya yang setia akhirnya dipelihara oleh Allah, dan mereka kembali hidup dalam damai, meneruskan ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ketaatan kepada Allah adalah jalan keselamatan, dan kesombongan serta penolakan terhadap wahyunya akan berujung pada kehancuran. Jazakumullahu khairan telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama memberikan manfaat dan memperkuat keimanan kita. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita semua dan memberikan petunjuknya. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.